Kemudian kaca-kaca yang dipakai di Istana Raja ini adalah kaca-kaca yang anti peluru. Lantas ya pakai kaca anti peluru karena mereka adalah seorang raja yang keamanannya harus dijamin seperti itu. Kemudian selain itu Pak, selain Jabal Abel Qubais ini dijadikan tempat Istana Raja, kemudian Nabi Ibrahim ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk memanggil manusia untuk datang ke kota Makkah ini, baik melaksanakan haji, melaksanakan umroh. Nabi Ibrahim itu ragu, masa mampu dari sini, kata Nabi Ibrahim, manusia dari seluruh penjuru dunia datang ke sini, dipanggil dari sini. Maka oleh Allah diperintahkan naik ke Jabal Abel Qubais. Kemudian mereka datang, Nabi Ibrahim naik memanggil mereka dan akhirnya mereka datang ke sini. Inilah salah satu. Makanya di sini nggak pernah sepi, banyak orang karena pada waktu itu pada zaman azali mungkin mereka menjawab panggilan dari Nabi Ibrahim. Kemudian selain itu Pak Ibu ya, selain pada zaman Nabi Ibrahim, ini ada kaitannya juga pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana ketika Nabi Muhammad SAW ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menunjukkan wahyunya, untuk menunjukkan mukjizatnya. Ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan tawaf di Ka'bah, kemudian pada malam itu adalah malam purnama, orang-orang kafir Quraisy itu berkata, "Wahai Muhammad, seandainya engkau tunjukkan mukjizat kepada kami, maka kami akan beriman kepadamu." Kata orang-orang kafir Quraisy, "Tunjukkan kepada kami mukjizatmu sehingga kami tergugah hati kami, maka kami akan beriman kepadamu." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Apa yang kalian minta? Mukjizat apa yang kalian minta?" Kemudian mereka menjawab, "Pengen membelah bulan, pengen bulan itu terbelah." Akhirnya Bapak Ibu sekalian, tantangan dari orang-orang kafir Quraisy itu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan bagaimana? Dengan cara Nabi Muhammad SAW menunjukkan telunjuknya ke bulan, kemudian bulan itu terbelah. Setelah itu bulan itu diambil dengan tangan beliau, kemudian setelah terbelah gunung tersebut, salah satu dari belahan bulan itu diletakkan di Jabal Abel Qubais ini, salah satunya diletakkan di Jabal Qoyqoan yang ada sekarang di, kalau tahu Hotel Anjum enggak? Hotel Anjum. Ya, di sana, ada di sana itu. Ada di mana ya? Ada di sana Hotel Anjum. Hotel Anjum itu ada di sana. Namanya Jabal Qoyqoan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah Rasulullah SAW mampu mengambil bulan, kemudian terpecah belah menjadi dua, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad sudah menunjukkan mukjizatnya? Orang-orang kafir Quraisy itu berkata, "Muhammad sungguh hebat, Muhammad mampu mengelabuin mata kita, Muhammad sudah menunjukkan sihirnya." Mereka tidak beriman seperti itu. Mereka tidak beriman karena tujuan mereka hanya mengetes Nabi Muhammad SAW, bukan untuk beriman seperti itu. Hanya ingin mempermalukan Nabi Muhammad di hadapan banyak orang seperti itu. Bukan untuk beriman kepada Nabi Muhammad, bukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu terjadi, mereka mempunyai alasan bahwa Muhammad sudah menunjukkan mukjizatnya. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir Quraisy itu pasti penasaran, apakah betul ini mukjizat, apakah betul ini sihir. Maka di sekitaran kota Mekah ini banyak orang yang bepergian, berdagang ke negara Syam, ke negara Yaman. Kan otomatis kalau itu adalah sebuah sihir atau pertunjukan, sulap dan lain semacamnya, kan hanya untuk orang yang melihat saja. Ternyata orang-orang kafir Quraisy, khususnya Abu Jahal itu bertanya kepada orang-orang yang dari kota Mekah ini bepergian ke negara Syam, ke negara Yaman untuk berdagang, dan bertanya apakah betul bahwa dia dari negara Yaman, dari negara Syam itu melihat pecahan bulan, melihat cahaya yang luar biasa. Dia orang-orang kafir Quraisy yang ke Yaman, ke Syria itu, ke Syam itu, mereka menjawab bahwa betul bahwa suatu malam bulan itu pernah terpecah dan memancarkan sinarnya di dunia. Dan itu pun pada masa zaman-zaman sekarang banyak ilmuwan-ilmuwan itu meneliti tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan itu
pun betul kata mereka bahwa memang di tengah-tengah bulan itu ada garis, bukan pecahan, garis yang memang memecah bulan. Kalau kan pecahan kan hanya retak saja, itu garis yang menunjukkan bahwa pernah bulan itu terpecah belah menjadi dua bagian. Yang satunya diletakkan di Jabal Abel Qubais, yang satunya lagi diletakkan di Jabal Qoiqoan, seperti itu. Paham Pak Ibu ya? Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, duyufullah wa duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Pak Ibu ya, ada kalau kita dari ketika sa'i mungkin kurang jelas di mana Bukit Sofa, mana Bukit Marwa. Kalau dari sini jelas, ini yang namanya Bukit Sofa, ini yang namanya Bukit Marwa. Ini Bukit Sofa. Sofa Marwa. Ini yang menjadi Bukit Marwa. Tempat menjadi pencaharian ketika Siti Hajar mencari air. Jadi berjalan ke sini, Marwa ke Sofa. kembali lagi ke sini. Karena ketika berada di Bukit Sofa ini seakan-akan di Bukit Marwa itu ada air. Sampai di Bukit Marwa seakan-akan di Bukit Sofa ada air. Sampai 7 kali dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan air, memberikan air melalui Nabi Ismail dengan menginjakkan kakinya pada waktu itu. Ketika Nabi Ismail menjerit kehausan, pada waktu itu menginjakkan kakinya, kemudian timbullah air. Kemudian Siti Hajar itu datang di samping Ka'bah itu dan bilang Zamzami, Zamzami, berkumpullah, sehingga air Zamzam itu dinamakan air Zamzam. Karena ketika air Zamzam itu keluar, Siti Hajar itu berkata Zamzami, Zamzami, berkumpullah. Akhirnya air Zamzam itu berkumpul dalam satu tempat. Kalau seandainya oleh Siti Hajar dibiarkan, maka air Zamzam itu menyeluruh di kota Makkah ini, berhamburan air. Dan air Zamzam itu adalah salah satu air yang menjadi obat, salah satu air terbersih, salah satu air terbaik. Kata Nabi, ma'uz zamzami liman syuribalah. Air Zamzam itu tergantung niatnya dari orang yang meminumnya. Jadi niat mempunyai hajat, minum air Zamzam. Kemudian mempunyai niatan, minum air Zamzam. Mempunyai sesuatu permasalahan, minum air Zamzam sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ditegaskan oleh Nabi, ma'uz zamzami liman syuribalahu, bahwa air Zamzam itu tergantung dari niatnya orang yang meminum. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Bukit Sofa ini Bapak Ibu pernah juga dinaikin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah pada keluarganya ketika itu mengumpulkan semua keluarganya di hadapan atau di samping Ka'bah itu. Bapak Ibu, ada burung ya. Ternyata tidak hanya suasananya yang enak, kita sudah dihampiri oleh burung yang tidak pernah terlihat. Kalau merpati kan sering terlihat. Burung jala ya, biarkan aja Ibu ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka ketika mereka sudah berkumpul di Ka'bah, di samping Ka'bah, mereka berkumpul di samping Ka'bah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Bukit Sofa dan beliau berkata kepada orang-orang yang ada di sekitaran Ka'bah itu, di mana mereka berkumpul. Apa kata beliau? Wahai orang-orang Quraisy, kata Nabi, apabila saya berkata kepada kalian bahwa di belakang Bukit Sofa ini ada sekelompok pasukan yang siap menyerang kalian, apakah kalian percaya dengan ucapan saya? Apa kata mereka? Ya Muhammad, saya percaya. Karena mulai lahir sampai sekarang kau tidak pernah berdusta, tidak pernah bohong. Nabi Muhammad itu dikenal dengan kata Al-Amin, orang yang terpercaya, tidak pernah berbohong, seperti itu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perkataannya. Apa kata beliau? Dengarkanlah wahai orang-orang kafir Quraisy, bahwa saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan agama Islam. Kemudian ada salah satu paman Nabi yang dikenal dengan Abu Lahab berkata, tabbat laka ya Muhammad, alihada jama'tana, kata Abu Lahab. Celaka wahai engkau Muhammad, apakah karena ini
hanya informasi yang seperti ini, kata Abu Lahab. Kami dikumpulkan di sini, kata Abu Lahab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ketika Abu Lahab itu berkata seperti itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa balasan dari kata-kata Abu Lahab yang melecehkan, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Lahab, di mana Abu Lahab itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan diabadikan di dalam api neraka sebagai bentuk pelecehan, penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal ya surah Al-Lahab, tabat yada laka abi wa tab ma auna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ini ayat turun ketika Abu Lahab menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad mengumpulkan familinya untuk diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar berkata, Abu Lahab berkata, alihada jama'tana tabbat laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Silakan ya. Ada rezeki selain kita didatangin burung tadi, sekarang didatangin Manisa. Rezeki ibu-ibu solehah dan bapak-bapak soleh. Bapak-bapak solehah atau ibu soleh? Maisa datang. Ibu-ibu solehah, bapak-bapak soleh. Silakan sambil dinikmatin manisannya sambil mendengar cerita-cerita dari saya. Kalau saya tidak bisa menikmati. Kalau menikmatin ceritanya terputus. Iya. Kemudian Pak Ibu ya, duyufullah wa duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pelecehan, penghinaan yang diberikan oleh Abu Lahab ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang bagaimana Abu Lahab itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan disiksa di api neraka bersama istrinya yang dikenal dengan Ummul Jamil. Istri Abu Lahab itu Ummul Jamil. Abu Lahab itu artinya adalah bapak yang mukanya berseri-seri, karena Abu Lahab ini katanya orangnya tampan, Pak Ibu, tampan. Sampai oleh Abdul Muthalib bapaknya itu diberi nama Abu Lahab karena mukanya itu bagus, mukanya itu tampan seperti itu, muka yang berseri-seri. Bahkan Abu Lahab itu pernah bersaing dengan Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan Siti Khadijah. Siti Khadijah kawin dengan Nabi Muhammad, maka dendam Abu Lahab itu semakin besar kepada Nabi Muhammad SAW. Dan matinya Abu Lahab ini, Bapak Ibu sekalian, oleh Allah Subhanahu wa taala dihinakan dari saking hinanya tidak ada manusia yang mendekatin jasad dari Abu Lahab. Abu Lahab itu tinggal di sebuah tempat yang dikenal ada di daerah ini, dekat dengan tempat tinggal saya, itu ada di daerah ya, di situ ada yang namanya Jabal Abu Lahab. Disitulah Abu Lahab itu tinggal. Ketika peperangan Badar, Abu Lahab itu tidak ikut peperangan Badar, cuman Abu Lahab itu menyumbangkan hartanya untuk fasilitas peperangan Badar seperti itu. Ketika Abu Lahab itu mendengar 7 hari setelah peperangan Badar itu, mendengar bahwa kaum muslimin itu mengalami kekalahan, Abu Jahal, Abu Lahab itu datang atau terkejut seperti itu ketika mendengar orang-orang Islam itu mengalami kekalahan. Pada waktu itu Abu Lahab itu terkena penyakit kusta sehingga seluruh badannya itu terluka, ada bintik-bintiknya, sampai Abu Lahab itu badannya membusuk. Abu Lahab itu badannya membusuk sampai tidak ada orang yang mau mendekatin yang namanya Abu Lahab. Orang-orang kafir Quraisy pun tidak mau mendekatin Abu Lahab. Maka bagaimana cara Abu Lahab itu dikuburkan? Abu Lahab itu dikuburkan, Bapak Ibu sekalian, yaitu dengan cara orang-orang kafir Quraisy menggali batu, menggali gunung, menggali lubang. Kemudian jasad dari Abu Lahab ini oleh orang-orang kafir Quraisy itu memakai kayu, kemudian dilemparkan ke dalam
ke dalam lubang tersebut. Kemudian cara mereka menguburkan Abu Lahab dengan cara melempar batu dari jauh, sehingga badan Abu Lahab itu tertimbun oleh bebatuan yang dilemparkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena kenapa? Karena mereka jijik dengan badan Abu Lahab, karena oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul dihinakan. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, Abu Lahab itu oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam api neraka. Tapi setiap hari Senin Bapak Ibu sekalian, siksa Abu Lahab itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang sahabat itu bermimpi, saya lupa namanya, bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Dalam mimpinya beliau bertanya, "Bagaimana keadaanmu Abu Lahab?" Dia berkata, "Saya disiksa di dalam kubur. Tapi setiap hari Senin saya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi air dan diringankan siksa saya." Kenapa setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan siksanya, diberi air untuk minum? Karena hari Senin itu Abu Lahab bahagia dengan lahirnya Rasulullah SAW. Abu Lahab itu mempunyai budak yang namanya Suaibah, di mana Suaibah itu memberikan kabar kepada Abu Lahab bahwa keponakannya yang lahir yaitu Nabi Muhammad telah lahir seperti itu. Kemudian Abu Lahab itu menunjukkan telunjuknya seperti itu kepada Suaibah itu, "Suaibah, kamu bebas sekarang." Kenapa Suaibah itu dibebaskan? Karena Abu Lahab bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu oleh Allah Subhanahu wa taala siksaan Abu Lahab diringankan setiap hari Senin. Abu Lahab saja Pak Ibu, kita dapat ambil hikmah dari ini. Abu Lahab saja yang oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan dalam Al-Qur'an bahwa dia disiksa di dalam api neraka, sudah pasti disiksa di dalam api neraka. Setiap hari Senin diringankan siksanya, diberi air, dikarenakan apa? Dikarenakan bahagia dengan kelahiran Rasulullah. Apalagi kita sebagai umatnya, semoga kita bahagia dan semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW, khususnya ketika bulan Maulid, ketika bulan kelahiran Rasulullah. Dengan cara bentuk cinta kita mengundang orang-orang untuk datang ke rumah kita baca selawat, itu adalah pekerjaan yang sangat baik Bapak Ibu sekalian, dan kita sambil berharap dari itu mendapatkan syafaat, diakuin oleh beliau, dikumpulkan oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian istri Abu Lahab itu ada yang namanya Ummul Jamil, di mana di dalam Al-Quran Ummul Jamil itu digambarkan bahwa dia yang akan membawa kayu-kayu untuk menjadi bara api siksa untuk mereka berdua, yaitu bagi Abu Lahab dan istrinya, yang dikenal dengan Ummul Jamil. Ummul Jamil ini juga meninggal Bapak Ibu sekalian dengan cara dihinakan, di mana waktu itu Ummul Jamil ketika Rasulullah SAW lewat di suatu gunung yang dikenal sekarang dengan Gunung Abu Lahab, Bapak Ibu, Ummul Jamil itu membawa duri-duri untuk mencelakai Rasulullah SAW, untuk membunuh Rasulullah, untuk mencelakai, untuk melukai Rasulullah SAW. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan niat buruk dari Ummul Jamil itu kembali pada dirinya sendiri dengan cara duri-duri yang dibawa itu mengenai kerudungnya, kemudian dia terjerembab ke dalam bawah gunung, ke dalam jurang dari gunung Jabal Abu Lahab, dan akhirnya Ummul Jamil itu meninggal seperti itu. Itu orang-orang dolim namanya. Orang-orang dolim ini sangat bahaya Bapak Ibu sekalian, di mana orang-orang dolim ini kalau kita lihat dari gambaran Ummul Jamil ini akan dikembalikan pada dirinya sendiri. Maka kita menjauhin yang namanya sifat syukur. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Duyufullah wa Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain ini ya Pak Ibu, kita sudah tahu kisah dari yang namanya Bukit Sofa dengan beberapa kejadian-kejadian yang luar biasa. Itu Pak Ibu ya, itu namanya Bukit Marwah. Di samping itu ada yang namanya rumah Rasulullah SAW bersama Siti Khadijah. Insyaallah kita ke sana nanti. Kemudian di samping Rasulullah ada rumahnya Abu Jahal yang oleh sekarang dibangun sebuah kamar mandi ya, isi rumahnya Abu Jahal. Jadi kalau orang-orang yang wataknya buruk, orang-orang jelek, orang-orang tidak beriman, orang-orang zalim,
di dunia aja oleh Allah Subhanahu wa taala dihinakan tempatnya Pak Ibu ya, apalagi nanti di akhirat. Oh, itu WC ya, tempat WC ke rumah Ibu Abu Jahal. Kemudian Pak Ibu WC ya, ya. itu namanya Bias jadi WC. Tempat atau tempat Jahal. kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuning itu Pak Ibu ya, itu namanya Maulidir Rasul, tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuning. Nanti kita ke sana juga dapat melihat lebih jelas. Kemudian kita nanti ke penampungan air Zam-Zam. Di sana bisa minum, bisa berwudu, bisa mandi, cuma jangan terlalu dibasahkan semua, kasihan nanti basah begini. Kemudian bisa ambil uduk di sana dan kita habis itu ke Ka'bah, sholat di sana. Kalau yang sehat dan mampu masuk ke Hijr Ismail, kita masuk ke sana. Cuman saya jelaskan sebentar tentang Maulidir Rasul. Maulidir Rasul ini Pak ya, itu adalah tempat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia termulia Bapak Ibu. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan Bapak Ibu sekalian, Siti Aminah ibunda beliau ketika hamil, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dalam kandungan, selalu bermimpi didatangin para nabi. Nabi Adam datang, Nabi Ibrahim datang, Nabi Musa datang, Nabi Isa datang, memberikan kabar bahwa anak yang kau lahirkan adalah manusia terbaik, akan menjadi penutup akhir zaman, akan menjadi khatimin nabiyyin wal mursalin. Ketika itu Pak Ibu ya, duyufullah wa duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dilahirkan melalui farji, tidak dilahirkan melalui kemaluan, karena tidak pantas bagi Rasulullah lahir dari kemaluan, dari tempat yang dimana najis-najis lewat di situ. Ulama berpendapat Bapak Ibu sekalian bahwa Rasulullah dilahirkan di bawah busar, artinya terbelah seperti itu, keluar Nabi Muhammad dengan bercahaya sehingga Nabi Muhammad itu tidak ada darah sedikit pun, kemudian setelah itu tertutuplah. Ketika Rasulullah lahir, para malaikat datang semuanya dari atas langit, datang ke sini melihat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad langsung bersujud, langsung dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung bersujud menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi, menunjukkan beliau adalah seorang yang mulia seperti itu. Kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi di dunia. Ada satu api Bapak Ibu sekalian, kalau tidak salah di daerah Persia, di mana api ini disembah oleh orang-orang Majusi selama ribuan tahun, selama 1000 tahun tidak pernah padam. Pada waktu itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, api tersebut padam sehingga membuat orang-orang Majusi itu bertanya-tanya, ada apa dengan dunia seperti itu? Apa yang terjadi seperti itu? Kemudian Pak Ibu, di samping Ka'bah itu banyak berhala-berhala. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, berhala tersebut runtuh tanpa ada yang meruntuhkan, tanpa ada yang merobohkan. Seketika itu berhala yang ada di samping Ka'bah itu runtuh Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, bapaknya kan sudah meninggal, Abdullah bin Abdul Muthalib sudah meninggal. Kemudian hanya tinggallah kakeknya. Ketika Rasulullah lahir itu kakeknya sedang tawaf di samping Ka'bah, Ketika itu diinformasikan bahwa Siti Aminah telah lahir, cucunya telah lahir. Abdul Muthalib itu sangat bahagia luar biasa, pergi ke rumahnya Siti Aminah di tempat Maulidur Rasul, kemudian menenggok cucunya. Kemudian setelah itu Siti Aminah berkata, wahai kakek, seperti itu, wahai ayah, karena itu ayah dari suaminya, ketika saya bermimpi saya didatangin oleh para malaikat, oleh para nabi, dan mereka berkata bahwa anak ini diberikan nama Muhammad seperti itu. Dimana perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, nama Muhammad ini sebelum
dilahirkan Nabi Muhammad tidak ada nama orang yang bernama Muhammad. Jadi nama Muhammad itu adalah nama pertama kali yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Baru setelah itu banyak orang yang bernama Muhammad. Yang arti di balik itu diberi nama Muhammad adalah tabarruk, mengambil berokah dan sebaik-baik nama, yaitu nama Muhammad, dan juga nama yang diberikan Asmaul Husna dengan nama Abdullah seperti itu. Nama Abdul Aziz itu juga sebaik-baik nama juga. Kemudian Pak Ibu, setelah Nabi Muhammad itu dilahirkan oleh Abdul Muthalib itu dibawa tawaf mengelilingin Ka'bah. Setelah itu dibawa ke Maulidir Rasul kembali. Itulah segelintir kisah mungkin Pak Ibu ya. Kalau lebih tahu lebih jelas dan lebih lebar, lebih panjang, silakan baca buku yang berkaitan dengan Maulidir Rasul, yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW, mulai beliau lahir sampai beliau meninggal. Banyak kisah, banyak cerita. Apa hikmah di balik itu? Apa hikmah di balik cerita ini? Kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran untuk mengarungi kehidupan kita sebagaimana kehidupan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ini dikenal dengan uswatun hasanah, suri tauladan bagi seluruh umat manusia, baik dalam segi kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan bersosial bermasyarakat. Rasulullah SAW patut dijadikan suri tauladan, patut dijadikan contoh. Kalau Bapak Ibu sudah mampu dalam kehidupannya mencontoh Rasulullah SAW, tidak hanya kebahagiaan dunia yang kita dapat, kebahagiaan akhirat lebih kita dapatkan seperti itu. Lebih kita dapatkan. Contohnya dalam kehidupan berkeluarga Rasulullah, ada para sahabat yang bercerita, istri-istri beliau bercerita bahwa Rasulullah dalam mengarungi berkeluarga itu Pak Ibu ya, selama berkeluarga tidak pernah ada pertengkaran, apalagi pertengkaran, gesekan bunyi perabotan dapur itu tidak pernah terbunyi. Dari saking tentramnya, saking enaknya hidup bersama Rasulullah SAW. Untuk itu, untuk mengarungi kehidupan berkeluarga bisa mencontoh Rasulullah SAW. Kita lanjut perjalanan Pak Ibu ya, karena masih banyak yang kita lakukan. Nanti kita lanjut ke perjalanan selanjutnya. Yuk Pak Ibu ya.